Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama tentunya yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana detik ini kita masih diberikan hidup, diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat menunaikan sholat isya dan tarawih, yang tentunya semuanya ini karena ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini semuanya dapat kita lakukan. Salawat serta salam ke baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, mudah-mudahan kita nantinya termasuk daripada umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, kini kita sudah masuk pertengahan, yang malam hari ini kita sudah masuk malam 17, sehingga kita peringati hari ini yaitu malam nuzulul Quran. Sebagaimana jumhurul ulama sepakat bahwa awal mulanya diturunnya Al-Quran itu dalam waktu yang mulia, yaitu di bulan Ramadan juga, di malam yang mulia yang disebut satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian diturunkan kepada nabi yang paling mulia, itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh malaikat yang paling mulia juga, yaitu malaikat Jibril. Sehingga Al-Quran ini sungguh-sungguh sangat mulia, sangat agung, sehingga kita perlu mendalami, bukan hanya sekedar membaca saja. Memang Al-Quran artinya dari kata qoro'a, dibaca terus-terus menjadi Quran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menjadi superlatif, ya. Superlatif. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Arab ismul mubalaghah. Jadi Quran seperti ampunan Allah, ghufran. Nah, seperti itu. Kalau orang lapar kali ju biasa, tapi kalau lapar kali ji'an gitu. Kalau marah kali ghadban. Nah, ditambahnya alif dan nun itu menunjukkan perulangan berkali-kali. Dan Al-Quran disebut dengan Quran, padahal dari kata qoro'a, itu karena memang Quran ini dibaca berulang-ulang kali dan tidak membosankan.
Inilah Al-Quran. Maka selayaknya kita betul-betul memahami Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Kembali tadi dibacakan qori kita, ya. Di sana jelas, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam dari taqawim, ya. Yang menunjukkan jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira, wa yubasyirul ladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Nah, dari sini. Sebelum ke sana tentunya kita analogikakan dulu. Kenapa Al-Qur'an begitu penting? Jelas. Ibarat ciptaan, ya, ciptaan apapun yang dibuat, ya. Kalau bersama kita ada HP, HP ini ada manualnya. Ya, ada manualnya sehingga kita harus tahu caranya menggunakannya, mengecasnya, berapa ampere yang harus kita pakai, itu ada manualnya, petunjuk pemakaian. Sedangkan kita adalah makhluk juga yang diciptakan oleh Allah, tentunya Allah tidak biarkan begitu saja. Sehingga perlu manualnya, perlu tuntunan, sehingga Al-Quran itulah sebagai pedoman, tuntunan bagi kita semuanya. Tanpa Al-Quran tentunya kita nggak tahu arahnya mau kemana, ngapain kita hidup, mau kemana kita hidup. Nah, ini yang perlu kita tegaskan hari ini. Belakangan ini kita sangat-sangat merasakan betapa krisisnya keimanan itu. Terakhir Yahya Waloni itu sangat prihatin. Ya, kita tahu Yahya Waloni mu'alaf, tahun ini baru 18 tahun umurnya katanya dia dalam ceramahnya. Merasakan sangat-sangat hancur umat Islam hari ini. Begitu. Yang tentunya kembali kepada nilai-nilai yang ditanamkan Al-Quran itu yang belum meresap. Mungkin masih berislam saja, sebagaimana orang-orang Arab Badui dulu mengaku, wa qalatil arabu amanna. Orang Arab Badui dulu mengatakan, kami beriman ya Rasul. Turun wahyu kepada Rasul, kul, katakannya Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Waqid aslamtum, kami cuma hanya tunduk saja, tapi tidak ada. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah ini, itulah krisis iman tadi. Kita bisa saja mengaku Islam, tapi belum tentu iman. Itulah makanya beda antara Islam dan iman itu sendiri. Ya, jadi krisis mental, krisis iman, sehingga ujungnya adalah krisis moneter. Beras mahal, segalanya mahal. Ini akibat dari krisis iman dan krisis mental itu tersendiri. Maka dalam hal ini kita tidak mengkaji bagaimana kisah nuzulul Quran itu sendiri, tapi kita ingin esensi, ya, nilai yang terkandung di dalam Al-Quran yang itu sendiri menjadi pedoman kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Kita mencoba menapaktilasi bagaimana Rasulullah SAW yang ditempa menjadi pemimpin umat, rahmatan lil alamin. Yang itu hendaknya kita tapaktilasi dalam kita berislam juga gitu. Coba kita lihat secara sistematis saja. Memang selisih pendapat bagaimana urutan-urutan surat yang pertama kali diturunkan. Jumhur ulama sepakat semuanya tanpa ada perselisihan bahwa yang pertama memang surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5. Cuma 5 yang pertama kali turun. Tapi itu menjadi kunci tauhid pertama yang harus dibangun di dalam diri setiap manusia. Nah, itu dia. Dan di situ Allah langsung menunjukkan sifat dirinya 3. Yang pertama, sifat yang paling utama, yaitu alladzi khalaq, yang menciptakan. Yang kedua, iqra wa rabbukal akram, berarti al-akram, yang maha mulia. Dan yang ketiga, alladzi 'allama, yaitu yang mengajarkan, berarti al-alim, yang maha tahu. Lah 3 ini di awal disampaikan untuk supaya kita sadar. Jadi intinya, Islam itu harus dimulai dari kesadaran. Tanpa kesadaran orang tidak akan berislam. Gitulah gampangnya. Maka diturunkannya Iqra, Al-Alaq itu tidak lain satu, untuk pemahaman, dan dari pemahaman itulah yang akan melahirkan kesadaran. Nah, ini yang terpenting. Sehingga nanti diharapkan dengan kesadaran Islam menjadi kebutuhan. Dan Islam menjadi kesadaran itu sendiri nanti. Jadi intinya kesadaran itu yang dibangun. Ya. Sekilas kalau kita lihat esensi daripada surat Al-Alaq, bukan hanya sekedar membaca ya, Iqra. Memang awalnya Iqra ini beda ya. Di dalam Al-Quran itu ada 2 kata yang artinya sama. Kalau diterjemahkan dalam Quran itu, Iqra dengan utslu, tala yatlu, dengan Iqra, qara'a yaqra'u Iqra. Ketika awal-awal Rasulullah menerima wahyu, itu Rasul disuruh membaca, Iqra ya Muhammad, sehingga Rasul mengaku dirinya ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dan membaca ketika itu Iqra. Jadi kalau kalimat Iqra itu bedanya dengan tilawah, itu bedanya jauh. Kalau Iqra itu membaca sekedar baca, paham nggak penting, yang penting baca saja. Makanya anak-anak kecil kita sekarang diajarkan Iqra. Ya, metode Iqra itu penting bisa baca, abata saja gitu kan. Ya, akhirnya asal baca nggak tahu apa huruf hijaiyah itu. Huruf hijaiyah itu abata saja juga. Padahal bukan itu hurufnya. Kalau kita dulu nggak mengenal Iqra kan, kita dulu Baghdadi dari alif, ba, ta, sa, jim. Jadi kalau anak sekarang yang belajar Iqra nggak tahu apa huruf hijaiyah, abata sa, bukan itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu deja, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya itu. Ya. Jadi Iqra itu hanya sekedar membaca tanpa harus dipahami. Sehingga wahyu yang turun berikutnya dalam Al-Ankabut ayat 45, Rasul diberitakan bukan Iqra lagi, tapi utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Nah itu dia. Utslu, bacakanlah, sama artinya bacakanlah. Tapi sudah lebih kepada pendalaman, sampaikan apa-apa yang telah kuwahyukan kepadamu ya Muhammad minal kitab. Itulah Al-Quran. Jadi tilawah itu lebih dalam memahaminya dan mengamalkannya ujungnya nanti. Itulah tilawah. Maka MTQ itu salah kaprah itu. MTQ itu sebenarnya bukan musabaqah tilawatil Quran. Buktinya di sana cuma qiraatul Quran saja kan. Kalau hanya cuma qiraatul Quran ya musabaqah qiraatul Quran. MQQ ya gitu ya. Jadi kalau tilawah dia harus sampai pendalaman. Itulah makanya tilawah dibedakan. Tala yatlu. Sama dengan nazala. Nuzulul Quran berasal dari kata nazala. Ya, nazala yang zilu nuzulan. Ya. Dalam Al-Quran juga ada artinya turun juga. Apa? Habato. Ya, habato. Habato. Makanya kita tahu sejarah Adam, ya. Qul nahbitu minha jami'an. Ya kan? Itu kan? Kami berfirman,
turunlah kalian semuanya, yaitu Adam dan Hawa dan semua ya jin yang ketika itu yang sudah berubah menjadi iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, ya, turun ke bumi semuanya. Qul nahbitu minha jami'an. Nah, suruh turun semuanya. Nah, itu kalimat habato. Artinya kalau habato itu bersama dengan fisiknya. Tapi kalau nazala enggak. Al-Qur'an bukan ini yang Al-Qur'an yang aslinya di Lauhul Mahfuz. Tetap, ya. Yang ini hanya mushaf, ya mushafnya. Ya, intinya tidak jam ke bumi hanya bentuk bacaan atau suara ataupun wahyu yang disampaikan tadi. Itu makanya nuzul, bukan habato. Ya, nah, itulah perbedaan di dalam bahasa Arab ini sangat luar biasa. Makanya Al-Qur'an ini luar biasa diksinya dalam tata bahasa dan sebagainya. Ya, ini kembali. Nah, kembali kepada kesadaran tadi. Ya, kesadaran inilah yang harus kita bangun. Coba sekilas kita lihat ya. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu Rob dengan K. Rob dan K. Rob Tuhan dan K kamu, anta. K itu anta. Anta kamu. Coba dengan Rob dengan kamu. Kalimat Rob, Robba yurabbi tarbiyah. Kan sering kita doa dalam Allahummaghfirli dunubi wali walidayya kama rabbayani shaghira. Ya kan? Kita diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Derajat orang tua itu derajatnya setelah beriman kepada Allah, ya kan? Baru berbakti kepada kedua orang tua. Nah, orang tua kita kenapa kita harus berbakti kepadanya diperintahkan? Dia yang mengasuh kita. Mulai dari kita kecil yang tidak mengerti apa-apa, dari mulai ceboknya dan sebagainya terus. Kok kita nggak mau hormat kepada ibunda kita, orang tua kita yang telah mengasuh kita? Nah, kepada kedua orang tua saja kita disuruh berbakti. Bagaimana lagi dengan Allah yang memberikan kita hidup, memberikan kita nafas, memberikan kita rezeki, ya? Masa kita nggak mau tunduk, tidak mau beribadah kepadanya? Begitulah kesadaran yang harus kita bangun dalam diri kita. Kesadaran apa? Berta'abbud kepada Allah. Berta'abbud, beribadah. Sehingga kita harus sadar bahwa Rabb yang telah memberikan hidup kita, telah memberikan rezeki kita, sehingga kita harus beribadah kepadanya. Yang tidak beribadah maka berdosa, maka disinilah ada nilai pahala dan dosa. Nah, dari Rabbuka tadi. Lalu kita lanjutkan, bagaimana sifat Allah? Alladzi khalaq. Sedangkan kita anta tadi, al-insan, khalaqal insan. Man insan? Siapakah insan? Al-makhluk. Kalau alladzi khalaq berarti khaliq, yang menciptakan. Sedangkan insan, al-makhluk, yang diciptakan. Antara khaliq dan makhluk, apa yang harus kita bangun kesadaran dalam diri kita? Yang namanya ciptaan. Ya nggak bisa ngeyel kok, nggak boleh ngeyel. Ini HP, ini ciptaan manusia, ini mati, saya suruh hidup ya hidup, begitu loh. Hidup kamu, hidup, lo hidup. Mati, mati. Ini ciptaan, sama dengan kita. Kita mau dimatikan hari ini, bisa ngeyel. Oh belum raya, Tuhan jangan dulu lah, belum hari raya ini. Nggak bisa. Bahkan kemarin abang ipar saya, sebelum satu hari pas sebelum hari puasa, harus meninggal. Siapa yang ingin begitu? Enggak ada. Namanya makhluk. Ya harus sami'na wa ata'na. Begitu. Sehingga kesadaran apa setelah kita memahami bahwa kita ini makhluk yang diciptakan, sedangkan Allah Sang Khalik yang menciptakan kita, ya tidak lain itulah namanya at-taslim. Kalau tadi melahirkan ta'abbud, beribadah kita kepada Allah, ini kita sadar, kita bertaslim. Taslim itu artinya tunduk, patuh. Ini kalau nggak hidup berarti error.
Sama dengan mobil remote itu, kalau lu belok kanan nggak mau belok kanan, berarti error. Masalah, ada masalahnya. Ini juga gitu. Kalau nggak hidup berarti ada masalah. Rusak orangnya akan gitu. Sama, kita disuruh ruku, sujud nggak mau. Disuruh zikir tidak mau, disuruh baca Quran nggak mau, suruh puasa juga nggak mau, ngeleh. Enak aja ngeleh kau. Ya, ini kan sudah syariat Allah tentunya tahu hikmahnya kenapa. Cari hikmahnya sendiri untuk menguatkan kita kenapa harus puasa, kenapa kita harus sholat. Itu semuanya ada hikmahnya, cari sendiri ya kan. 1 tahun ini kita cenderung lupa diri, sehingga dibuatlah 1 tahun 1 bulan penuh untuk supaya kita sadar. Oh iya, perut kita ini yang ngolah terus makanan setahun, mau istirahat toh gitu loh. Sekali-kali istirahat dalam sebulan, dalam kesehatan bagus rupanya. Begitu juga kita ini banyak dosanya selama 1 tahun ini. Kalau nggak dibuat Ramadan, kebablas terus kita berdosa terus. Maka dibuatlah momentum Ramadan untuk supaya kita diberikan kesempatan bulan maghfirah. Nah gitu loh, Rahman Rahimnya Allah. Maka kita bertaslim. Maka agamanya nama Islam. Agama Islam, Islam itu artinya al-khudu' wal-inqiyadu bima jaa bihi Rasulillah. Yang namanya Islam itu tunduk dan patuh. Kalau nggak tunduk dan patuh, bukan Islam. Begitu. Ya. Ini. Lanjut. Panjang nanti, lalu panjangan nanti ya. Alladzi akram. Berarti al-akram. Iqra wa rabbukal akram. Yang maha mulia. Bandingkan dengan insan tadi. Min alaq. Khalaqal insana min alaq. Kita disebut di sini min alaq, dari segumpal darah. Tapi ingat, prosesnya bukan itu awalnya. Awalnya dari apa? Min nutfah. Dari setetes air yang hina. Lagunya Roma kan, kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Kan itu kan? Dari setetes air yang hina. Itulah kita. Sedangkan Allah al-akram, maha mulia, kita dari yang hina, jijik kita memegangnya. Kau gitu kok masih mau sombong, mau masih ngeyel, maka ditegur oleh Allah dalam surat Yasin, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apa manusia tidak memperhatikan anna khalaqnahu min nutfah, sungguh kami ciptakan manusia dari setetes air. Fa idza huwa khasimun mubin, kok tiba-tiba menjadi musuh yang nyata. Musuh. Menentang Allah. Menipu Allah. Allah ditipu. Puasa, ecek-ecek puasa, masuk warung, setengah dibuka. Kayak Allah nggak tahu saja. Ya? Atau puasa budi apa buka diam-diam, kumur sambil tenggak, ya. Kalau kita nggak merasa diawasi Allah, nah ini kan bahaya. Sama KPU. 1 ditambah 17, 117. Ya kan? Kenapa? Gak ada merasa bahwa ada Allah melihat. Ini bahayanya. Itulah krisis iman tadi. Jika hancur semuanya. Kecurangan, terang-terangan, gak ada malunya lagi. Gak bisa ditutup, memang sudah jelas nyata. Sudah hawa nafsu yang dikendalikan. Ya, nah ini. Jadi kita manusia yang hina. Jangan lupa. Wa daraballahu masalan wa nasiya khalqah. Ya kan? Itu kan di akhir Yasin. Kemudian kita mempertanyakan, may yuhyil idama wa hiya ramim. Siapa yang hidupkan tulang belulang yang sudah remuk ini? Mempertanyakan lagi. Maka dijawab oleh Allah. Kul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad, yang menghidupkan tulang yang sudah remuk jadi tanah tadi, ansha'aha awwala marrah, yaitu yang menghidupkan tadi awal tulang itu ada. Kalau tulang itu tadi ada, dijadikan ada kembali kecil. Jangankan itu yang enggak ada dijadikan ada kok. Adam tidak melalui proses persalinan. Kun fayakun, jadilah Adam. Wallahu a'lam. Yang jelas,
Nabi Adam lah kata almarhum Tengku Zulkarnain yang tidak punya tali pusat. Kenapa? Karena Adam tidak melalui proses plasenta di dalam kelahiran, enggak. Maka Nabi Adam enggak ada plasentanya. Kita ada plasenta karena ada tali pusatnya ini karena ada hubungan kita dengan ibunda kita. Adam enggak. Panjang umurnya. Ya. Jadi ini ya, al-akram. Kalau kita menyadari bahwa Allah Maha Mulia, sedangkan kita itu hina, apa yang harus kita lakukan? Ya tunduk, bertakzim, mengagungkan Allah. La mu'dhama bihaqqin illallah. Tidak ada yang hak diagungkan kecuali Allah. Gitu. Dari awal tadi kalau beribadah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang perlu ditaati, la muta'a bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak ditaati kecuali hanya Allah. Gitu tadi kesadaran itu. Nah, kesadaran ini ada enggak? Atau cuma ngaku-ngaku iman? Kan di surat Al-Baqarah awal-awal kan, faminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nanti sebagian, enggak semuanya. Faminan nas, minan nas itu sebagian dari manusia. May yaqulu, yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Aku beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimumin. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Apa buktinya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu dia. Mereka menipu Allah. Pura-pura beriman. Itulah yang disebut Islam KTP. Jangan-jangan kita ini banyak Islamnya Islam KTP aja. Salatnya waktu Ramadan aja atau cuma hari raya saja. Nah, kita sudah nampak ini pertengahan Ramadan ini. Udah mulai terang-terangan ngerokok sambil jalan, terang-terangan buka, masih sehat. Bukan musafir. Kalau musafir, maklum memang secara syar'i boleh. Ya, kita berbuka kalau kita dalam keadaan musafir. Ini enggak sakit, sehat. Gagah, enggak puasa. Apa enggak menantang Allah itu namanya? Nah, ini kesadaran-kesadaran itulah sudah mulai terkikis. Kita lanjutkan yang terakhir. Alladzi 'allama. Berarti Allah yang memberitahu. Sedangkan kita apa manusia? Lam ya'lam. Kita enggak tahu apa-apa. Kita lahir tidak tahu apa. Maka Rabbul Alamin, Allah lah yang mengajarkan melalui alam ini, ya, mulai dari orang di lingkungan kita, yaitu ibunda kita, bapak kita, sehingga kita belajar bicara, belajar berinteraksi dengan manusia. Itulah Rabbul Alamin. Allah mengajarkan manusia melalui lingkungannya. Kita nggak tahu apa-apa. Kalau kita nggak tahu apa-apa alias BODO, bodoh. Sedangkan Allah yang maha tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak lain ya berhukum kepada Allah, bertahkim hanya kepada Allah. Kalau kita nggak tahu jangan ngeyel. Ibarat dokter sama kita. Kita bukan dokter, kita pasien. Dokter bilang gini, walaupun perintahnya itu mungkin gak sopan. Ayo buka mulutmu, kan gak sopan tuh kan. Tapi karena itu orang yang sudah belajar kedokteran, ya kita yang geh aja. Buka, udah dibuka, disenteri lagi. Ya kita nurut. Karena kita tidak tahu. Dan caranya hanya dengan begitu dan sebagainya. Kemudian diresepkan obat begini. Terus kita gak mau percaya. Dokter ini pandai-pandai aja. Nah ini namanya ngeyel ini. Sama dengan Allah memberikan hukum kepada kita. Semuanya itu sudah Allah tahu bagaimana sifat kita. Maka kembali ke syariat Islam itu mutlak. Kembali ke khilafah itu udah haknya. Seharusnya. Jangan menjadi Islamfobia, takut Islam menjadi gimana nanti kalau Islam? Ya justru kalau Islam menguasai, kalau banyak orang beriman, ini akan jaya. Justru Indonesia ini hancur karena meninggalkan syariat Islamnya. Gitu. Khilafah. Oh ini HTI. Inilah propaganda mereka. Jangan termakan itu.
Ya. Jadi kesadaran kita beribadah, kesadaran kita bertaat kepada Allah, kemudian tunduk dan patuh, itulah yang harus ada dalam diri kita. Ya. Jadi semuanya ini tidak lain untuk ayo kembali kita sadar. Melalui nuzulul Quran hari ini, ayo kita kembali introspeksi diri kita. Ya, introspeksi sejauh mana. Jangan pernah merasa beriman kalau belum diuji, kan begitu. Nah, Allah mengatakan kan gitu. Jangan kamu terus merasa, oh kami telah beriman, wa hum lam yuftanun, kan belum diuji. Ingat ujian. Dan ujian kita nggak ada apa-apanya dengan para sahabat dahulu. Ya, tentunya ini kembali kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sangat rinci semuanya. Kalau Bapak Ibu mendengar ceramah Ustaz Adi Dayat lebih detail, Bu. Mulai dari alam kandungan sampai mati, urutan ada semuanya. Tak ada yang lewat. Ya, karena memang itu hakikatnya. Kita ini sekarang di alam kedua ini, setelah alam rahim. Ya kan? Alam rahim kita akan masuk, ini kilasnya, akan masuk alam kubur atau barzah. Surat Al-Mu'minun kan? Ayat 100. Ya, sebelumnya hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni. Ya. Orang-orang kafir atau orang-orang yang enggak beriman ini nanti ketika mati itu akan minta kembali ke dunia. Ya. Qala rabbirji'uni. Kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku dapat mengamalkan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Salat yang aku tinggalkan, puasa yang sengaja aku tinggalkan. Nah, ini sekarang ini sampai hari ini ngasih garis hidup, berarti masih di kesempatan tobat. Tobatlah hari ini sebelum wafat. Ya. Karena salah satu syarat untuk diampunkan Allah yang pertama tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Itu baru, kalau kita nggak ngaku itu namanya sombong sekali. Kan gitu ya. Sombong itulah yang menutup hidayah itu. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan bodoh. Kenapa disebut jahil? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan, kebenaran. Karena ada ego dalam dirinya, sombong. Selama ini aku penguasa Quraisy ini kok harus percaya Muhammad yang baru lahir. Dan yang kedua, dia lebih cenderung aku yang selama ini, apa kata orang kalau aku harus tunduk? Nah, ini kan namanya karena hubud dunyanya. Maka An-Nazi'at, surat An-Nazi'at kan mengingatkan, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang sombong sekali. Jadi tagha itu lebih di atas dari sombong biasa. Makanya Fir'aun disebut idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha itu melampaui batas. Ya, melampaui batas. Saking sombongnya sampai ngaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Aku bisa menghidupkan, bisa matikan. Coba apa buktinya? Sini kau. Kalau ku penggal kau mati. Ya, ku biarkan berarti kau hidupkan. Apa Namrud katanya? Coba yang mati hidupkan. Ya mana mungkin yang mati dihidupkan? Nah, itulah kau bukan Tuhan. Gitu. Tapi nggak mau percaya juga. Itu matahari dari timur ke barat, yuk balik. Ya mana mungkin? Nah, itu sombongnya tuh. Nah, kemudian apa? Cinta dunia. Wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahanamlah tempat mereka nantinya. Ya. Ustaz Yahya Walu itu marah kali sama Habib Haikal itu. Pengkhianat katanya. Kenapa? Hanya mungkin karena dunia harus rela mengorbankan akidah. Kan begitu. Artinya apa? Asarul hayatad dunya. Selanjutnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini sebaliknya. Wa man khafa yang takut kepada Rabbnya, khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, menahan hawa nafsunya, maka baginya lah surga. Fa innal jannata
hiyal ma'wa. Jadi kadang-kadang orang tidak mau hidayah, bukan tidak mau, ajanya bukan enggak dapat hidayah katanya, bukan enggak mau hidayah, sombong. Orang-orang Nasrani itu ego kadang-kadang. Apa kata orang? Nah, kalau udah apa kata orang itu namanya bukan dari hati, tapi intinya itu karena ada kecenderungan duniawinya. Nah, ini. Jadi penutup hidayah, yang pertama sombong, yang kedua cinta dunia, yang ketiga tidak takut kepada Robnya, dan yang keempat karena mengikuti hawa nafsunya. Nah ini, ya. Maka terakhir, biar nggak kelamaan, pesan dari surat Al-Alaq setelah surat yang kelima tadi, ini lagi-lagi diingatkan. Karena ini kan ayat-ayat yang pertama diturunkan. Yang masih dihadapi Rasul itu adalah Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya sendiri. Inilah yang nanti diingatkan oleh Allah. Kalla innal insana la yatgha. Nah, kalimat togo lagi kan? La yatgha. Kalla, sama sekali tidak. Bahwa manusia itu sangat melampaui batas. Ya, enggak tahu diri. Itulah gampang kasarnya gitu. La yatgha. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya cukup, merasa cukup. Istaghna dari kata ghani. Apa ghani artinya? Kaya. Kaya itu dalam artinya tidak butuh lagi. Dalam bahasa istaghna itu layah taju, tidak membutuhkan. Jadi orang hari ini kayak aku nggak butuh agama, aku nggak butuh Tuhan, aku nggak puasa pun tetap hidup, aku nggak butuh nabi, nggak perlu. Bahaya nggak? Seakan-akan semuanya hasil karyanya sendiri. Oh, ini jerih payahku ini usahaku ini, sehingga aku bisa begini. Oh, lupa dia. Siapa yang memberikan rezeki? Nah, ini yang membuat melampaui batas tadi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Lupa inna ila rabbikar ruj'a. Ingat kamu itu akan kembali. Kembalinya itu bukan belani bondo nekat. Gak bisa. Mulai dari alam kubur kita akan disiksa. Yang sengaja meninggalkan sholat akan didatangkan ulal akra yang hitam. Naudzubillah. Sudah dikubur sendiri, gak ada kawannya. Yang datang ulal akra. Bukan yang datang orang yang ganteng gitu. Sehingga ditanya kata Syekh Ali Jabir, siapa kamu? Aku adalah Al-Quran yang kamu baca. Maunya itu kan, mulai dari alam kubur, dikawani, nanti sampai dibangkitkan, bahkan di padang mahsyar, nanti tergantung berapa bacaannya, berapa hafalannya, itulah derajat kamu nantinya. Itu maunya kan. Terakhir, inilah kebenaran-kebenaran itu yang ada. Makanya, tentang turunnya wahyu ini, Al-Isra terakhir 105 dan 106. Wabil haqqi anzalnahu. Dengan sebenar-benarnya telah kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya. Bil haqqi anzalnahu. Wabil haqqi nazala. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan membawa kebenaran. Wabil haqqi nazala. Maka Rasul intinya apa visinya? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Cuma dua Rasul tugasnya di dunia. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Tinggal pilih. Makanya life is choice. Hidup adalah pilihan. Mau pilih kanan mana? Kuburan. Kiri rumah sakit. Ya pokoknya pilihan, ya kan? Mau kabar gembira atau kabar buruk? Maka surat Kahfi menegaskan wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan yang hak itu hanya dari Rabb kamu. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang hendak beriman, berimanlah. Sebaliknya, wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang hendak kafir, gak percaya, silahkan gak percaya. Nabi aja tidak bisa
pamannya, bahkan Abu Thalib ya, kakeknya ya, yang sampai meninggal tidak bisa kan, sehingga turun wahyu, innaka la tahdi man ahbabta, engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Innallaha yahdi may yasha. Ya, Nabi tidak bisa juga itu. Ya, artinya apa? Hidup adalah pilihan. Kamu mau percaya atau dia kebenaran ini? Bahwa kita diciptakan akan mati nanti hidup lagi. Loh, nggak percaya? Kajilah. Ya, ada hidup sudah mati ini. Karena ada mereka yang nenek-nenek mengatakan bahwa akhirat itu nggak ada. Dianggap dunia ini sudah terakhir. Setelah ini itu hanya ilusinya orang-orang Islam aja. Oh, kurang ajar itu. Ya kan? Nggak ada, Bu. Ya. Yasin kan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, itu kan udah jelas kan? Nah, itu. Dan ingat ancamannya Allah tadi. Kalau kabar gembiranya, inna a'tadna lidz-dzalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yasil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sering baca Bu surat Yasin, surat Kahfi? Nggak paham ya? Ya sekali-kali coba dibaca artinya. Inna a'tadna naron, kami sediakan neraka. Naron ahata bihim suradikuha, yang kilauan atau gejolak apinya mengelilingi, ahata bihim suradikuha. Kalau kita dikelilingi kepanasan, kalau kita panas kan haus. Maka kalau haus minta minum kan? Wa iyastaghitsu aghithna minta minum. Wa iyastaghitsu, kalau mereka minta pertolongan dalam arti minta minum, yughasu bima'in kalmuhli, diberikan minuman seperti minuman besi yang mendidih. Yaswil wujuh, yang akan menghanguskan mukanya. Itu loh balasannya. Jadi minum udah haus, dikasih apa saja kita minum. Ibaratnya kita kasih wedang panas pun kita minum. Malah wedang masih ini panas, yang panasnya bisa melelehkan besi, itulah kalmuhli yaswil wujuh, yang menghanguskan muka. Ya kan? Maka di akhir ayat ini dikatakan bi'syasyarab, itulah minuman yang terburuk, wasya'at murtafaqa, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya nanti. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, ini kabar gembiranya. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, setiap aktivitasnya dijadikan ibadah kepada Allah. Apa kata Allah? La nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami enggak akan hilangkan itu pahala kebaikan itu. La nudhi'u ajra man ahsana amala. Ya Bang ya? Apal ya? Oh, udah hafid, apal lagi kan ya. Tidak akan dihilangkan. Apa baginya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna siyaban khudran min sundusi wa istabrak. Ya, itu kan? Itu gambaran yang dalam doa Kamilin itu kan, yang akan dihiasi perhiasan min dahabin, dari emas. Kemudian diberikan baju wayal basuna siaban, baju min sundus. Min sundus itu artinya dari sutra yang halus, wastabrok yang tebal. Pokoknya keindahan lah, itu hanya majaz saja, majazi. Keindahan-keindahan itu, ya kan? Ya. Jadi itu semuanya yang ujungnya nanti ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Itulah balasan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Dan sebaik-baiknya tempat kembali, itulah hidup adalah pilihan. Mau percaya atau tidak, up to you. Wa ma alaina illal balagh. Rasul tugasnya cuma tabligh. Kami hanya menyampaikan. Percaya atau tidak, terserah kamu. Begitulah gambarannya. Makanya muncul la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas petunjuk itu. Ya kan? Sudah jelas. Makanya pernah Aisyah bertanya kepada Rasul kan, "Ya Rasul, bagaimana nasib orang kafir itu?
Kan enggak semuanya jelek, baik-baik juga. Ada yang sedekah, ada yang bantu anak yatim, ada yang bangun jalan mungkin, ya kan? Apa kata? Maka langsung turun wahyu kepada Rasul. Namanya surat Al-Furqan. Furqan artinya pembeda. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Kalau orang-orang kafir nanti diberi balasannya duluan. Sebagai keadilan Allah, di dunia ini dikasih dia. Tapi di akhiratnya tidak dapat ya. Nah itu dia. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan orang-orang kafir itu nanti di akhirat haba'an manthura. Apa artinya? Seperti debu yang bertebangan. Bukan dibilang debu aja, tapi debu bertebangan. Aslinya apa? Terbang berarti nggak bisa dihitung, nggak bisa ditimbang. Itulah amalan mereka. Jadi cuma dunia saja. Jadi dunia ini ada dua. Ada yang cuma mau senang dunia, makanya surat Al-Baqarah itu, ya, 200 dan 201 itu. Yang pertama, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya faqat. Nah, enggak ada faqatnya. Cuma fid dunya saja. Jadi nanti sebagian manusia ada yang cuma ingin kebaikan dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan ada bagian di akhiratnya. Tapi seharusnya idealnya apa? 200-nya. Nah, 201-nya. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti cari ya ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu gambaran orang yang cuma ingin dunia saja. Jebut maut ya istilahnya mencari dunia, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi enggak sholat. Untuk apa? Gitu loh. Tapi tidak puasa. Sholatnya nanti hari raya saja. Itu namanya cuma nyari dunia tok. Nggak ada balasan nanti akhiratnya. Tapi yang harusnya, itulah yang kita sebut soal sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kita selamat dari waqina adzabannar. Amin. Ya Rabbal alamin. Kayaknya sudah gelisah. Saya pun sudah capek berdiri nih. Mohon maaf kurang lebihnya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Ayo kembali kita sadar. Ajak anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Faktanya ini semuanya karena anak-anak kita jauh dari Quran, jauh dari masjid. Kalau kita dulu sebelum khitan kelas 6 itu rata-rata kami dulu sudah khatam Quran. Sekarang sampai mahasiswa belum bisa baca Quran. Bagaimana mau memahami Quran? Baca aja belum bisa. Itulah yang jadi PR kita hari ini. Maka bersyukur kita sekarang muncul rumah-rumah tahfidz, anak-anak kembali ke Quran. Memang itu saatnya. Ini dunia sudah mau kiamat. Ya, tandanya sudah jelas nyata. Cuma jangan tanya kapan. Ya, jangan tanya kapan karena memang itu rahasia. Jangankan Rasul, malaikat Jibril pun tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi tandanya sudah ada. Zaman semakin dekat, waktu semakin dekat, ya kan? Pasar semakin dekat, cuma melalui HP kita bisa belanja dan sebagainya. Itu ternyata sudah diviralkan oleh Rasul 14 abad yang lalu. Taraqabaz zaman wa taqarrabal aswaq. Ya kan? Tapi akan banyak fitnah, taqarrabaz zaman, taqarrabal aswaq, tapi akan taksurul fitan, akan banyak fitnah, banyak penipuan, banyak macam-macam. Wa taksurul harju, dan akan banyak pembunuhan. Gampang sekali orang sekarang bunuh gara-gara sejengkal ini aja perut kita, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.